Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وصلوات الله وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Angku-angku, bapak-bapak, buya-buya, ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan mengemukakan pengajian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah mengatakan dalam suatu hadis beliau, man ahana khamsah khasira khamsah. Barang siapa yang memandang enteng atau memandang remeh 5 macam, inyo akan rugi 5 macam pula. Tapi kerugian yang 5 macam itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya kepada kehidupannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ana 5 macam yang dipandang enteng dan 5 macam yang rugi, itulah kita bicarakan pada saat kini. Satu, kata Rasulullah, man istakhaffa bil ulama khasirat din. Barang siapa yang memandang enteng ulama, rugi agama. Ulama waris Rasul atau waris Nabi. Ulama diberi oleh Tuhan amanah ilmu pengetahuan. Kalau secara umum arti ulama itu orang yang ahli, orang alim. Tapi secara khusus yang biasa kita ketahui dan dikecekkan ulama itu orang ahli dalam ilmu pengetahuan agama. Masalah tauhid, masalah fikih, hadis, tafsir, masalah menentukan nama buruk, nama baik, nama halal, nama haram, nama salah, nama benar, itu ulama. Itu makul sabui dia orang awak di Minangkabau ko, ulama suluh bendang dalam negari. Nangka menarangi, nangka menunjuk majari, nangka menyampaikan nama tua, nama nindak kepada awak. Jadi kepada ulama kita berkewajiban beraja, kita berkewajiban menghormati dan memuliakannya. Karena dari ulama itulah awak baru dapat menentukan apa yang perlu kita ambil, apa yang boleh kita kerajakan. Indak mengerti wa ilmu pengetahuan agama, indak mengerti wa nama yang salah, nama yang benar, tentu bakalam-kalam kita bertindak. Dalam persoal perkawinan, nama yang mulia yang dikawini, nama yang nindak. Dalam soal minum makan, nama yang mulia diambil, nama yang nindak. Soal jual beli, nama yang halal, nama yang riba, nama yang haram. Pendeknya segala segi kehidupan kita ko, tidak ada yang tidak diatur oleh agama. Nangka menyampaikan seluruh cara-cara itu kawa adalah ulama. Jadi ulama kalau dipandang enteng rugi agama. Rugi agama berarti rugi dunia. Rugi dunia sampai ke akhirat pun rugi. Orang yang tidak mengerti pengetahuan agama, dia di dunia saja bisa malu. Bisa memperoleh malu. Dia ada orang ramai malu. Lebih kalau dia awak di daerah awak kuah. Sebab
ada dalam pengalaman ambo sendiri di waktu melaksanakan solat jenazah. Kebetulan nan jadi imam ada salah seorang imam di situ. Imam jago, imam tidak pernah beraja barangkali, tidak mengerti jo ilmu pengetahuan agamu. Nama ba'acara solat jenazah. Ambo hadir di situ. Mungkin kerana nyo memandang remeh ambo, tak pandai nyo babaso. Inyo langsung jadi imam. Baru saja nyo jadi imam, ditutuahnya rukuk salat jenazah itu. Orang nenan dia samudinya lah di rukuk pula. Sebagian yang mengerti tentu indak. Ala bubar saja jadinya sembahyang jenazah. Dek bubar, ambo ambil alih. Ambo nan jadi imam. Melaksanakanlah salat jenazah sesuai dengan ajaran agama awak. Sampai takbir dan salam, begitupun apa yang dibaca di antara takbir ke takbir. Kemudian beliau datang kamu, buya, baga bapak, maaf buya, maaf bapak, salah pak kamu, nan cako buya, cako bapak, yo cako buya, cako bapak, yo ambo menjadi imam salat jenazah cako, tu bapak, sase apa, indak buya, ragu apa, indak, lupa apa, indak, tu batu. Sabana indak pandai mbok biar. Alai rupanya apa indak pandai. Mengapa tarwijo? Iko ndak mau dibuat dek pak. Ndak mau dihajan-hajan tuah di siko. Iko harus jo ilmu pengetahuan agamu. Barajawa baru bisa. Ndak mau tuah dihajankan pak. Itu kalau indak mengerti ilmu pengetahuan agamu. Pernah pula nyobu-ibu dapat apa? Masuk siswa, ambo pernah dapat cerita dari orang gaik-gaik ambo. Di suatu desa, orang berjumat, khutbahnya bahasa Arab. Khutbah bahasa Arab. Rupanya di negari itu, tidak ada orang yang pandai bahasa Arab. Katik yang baca khutbah, kau tidak perlu mengerti isi khutbah yang dibaca. Orang desa tu tak surang pun nan tahu makna khutbah katik. Sebab katik nan diangkat jadi khatib narancak suara. Kerana khutbah tu balaguan. Lagu tu tak perlu banyak polnya, cek pol saja. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu lagunya. Rupanya sekali di waktu khatib cako sedang baca khutbah, istri beliau nambah nama Ramlah kapai ke pasar. Lalaki kodek, lalaki baju, lalaki selendang, ladi jinjang keranjang. Barangke ke pasar lagi, dicariak piti nak bersuah. Dicariak anak kunci lemari nak perlu ada. Baaka kaditanyon kau udah baca khutbah. Ndak kaditanyon awak kapai ke pasar. Adik karyanya jua tinyo taruh kamu saji. Inyo tagak deket jendela mihrab. Dikijoknya udah cekor dari luar. Dikijok jo tangan. Ma kunci, ma pitih. Orang dalam masjid penuh. Katik sedang baca khutbah jo bahasa Arab. Baaka kadi kecen ke orang rumah di mana tak kunci, di mana tak pitih, tentu rusak khutbah. Rusak khutbah, rusak Jumaat. Indak kadi kecen orang rumah ke pasar, dia tidak makan pula balik Jumaat bego. Kerana beliau tahu bahasa orang sama sajinya tidak cik nak mengerti bahasa Arab, tidak cik nak tahu bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Adik buatnya ada beliau dalam khutbah itu pura-pura bahasa Arab mengecek ke istri tadi. Ramlatun pitiyun bawah kasurin wa kunciyun balik bantahin birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya ay malah kunciyun bawah kasurin, kunci bawah kasur, piti bersalik bantah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
orang sama sajinya manggu-anggu jo sadonyo. Dia menangan lama kutubah kati tadi. Padahal lamota kati jo bininyo awak manggu jo baru. Sebab dia indak mengerti agamu, indak mengerti bahasa Quran, indak mengerti bahasa Arab. Untuk mengerti itu perlu ulama. Tidak bisa pandang enteng ulama. Dipandang enteng ulama rugi agamu. Alun tentu mentang-mentang awak pejabat tinggi kayo gadang ahli di situ, alun tentu bil ko ahli di situ alhamdulillah rancak malah 2 kali dapat awak. Kayo yo alim yo, pejabat yo alim yo. Tapi ko indak do awak beraja ke ulama dalam segi ilmu pengetahuan agama. Sehingga kedua-dua unsur ko hendaknya selalu bergandengan. Simpani min ummati iza salaha salahan nas wa iza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara, dua golongan dari umatku, bila kedua-duanya baik umat manusia. Tapi kalau kedua-duanya rusak, rusaklah manusia. Syatunan dua golongan, al ulama wal umara, ulama dengan pemerintah. Dan kalau tidak kaji awak, jangan satu. Tidak mengerti awak, tidak ahli di sinan, jangan diawai. Because salah awai. Sebab nak bisa tahu adalah ulama. Dan jangan pura-pura tahu di situ. Kini itulah yang kita khawatirkan. Nyobu-ibu dan apa-apa. Masjid bertambah banyak. Musalla bertambah banyak. Pemerintah membangun masjid. Pribadi membangun musalla. Masyarakat membangun masjid dan musalla. Dan kita risaukan orang yang masuk ke indak barah. Lain mungkin banyak orang masuk di satu tampik untuk kena duduk, anak untuk tagak kok kurang. Anak untuk tagak itu sia tentu alim, ulama, orang pandai. Kalau ulama tidak ada lain, bila kita tidak teliti, tidak hati-hati sejak kini mencetak kadar-kadar ulama, memandang remeh ulama, memandang enteng calon ulama, rugi agamu, tanyanya hidup. Sebab Nabi pernah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yabqa alim ittakhazan nas ru'usan juhala, fasu'ilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu dari kepala orang hidup. Orangnya masih hidup, ilmunya habis. Tak mudah itu. Tapi ilmu agama akan habis kalau ulama lah habis mati. Bila ulama tidak ada lagi, ittakhazan nas ru'usan juhala. Terpaksa manusia mengambil orang bodoh jadi pimpinan. Orang tak mengerti dia agama, inyo jadi pimpinan agama. Akibatnya dalu wa adallu, inyo sasik orang disasiknya pula. Sebab dia tidak mengerti ilmu pengetahuan agama, tidak tahu, dan ka ulama dipandang remeh. Bapak dan ibu-ibu, angku-angku, nyak mama dan seluruh hadirin yang terhormat, kita tahu dasar agama Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menggali pengetahuan agama dari Al-Quran dan Sunnah itu orang alim. Dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran atau secara umum dasar agama Islam Al-Quran dan Sunnah yang berasal dari bahasa Arab kok istimewa. Jalaikan salah kalimat, salah huruf, bari saja nam berubah, batuka arti. Jala bahasa Arab, bahasa awak dituliskan jo tulisan Arab, balain arti, tulisan balain arti. Umpamanya kita tulian, saya akan kawin dengan anak Jawa. Itu Jawa, waw diate itu bari diate, waw itu bari diate, dek bari diate, bacanya Jawa. Tapi andai kata waw itu bari di bawah, Jawi. Tentu saya akan kawin dengan anak Jawi. Bara jauh jarak artinya tu dari Jawa ke Jawi painya. Berubah hurufnya tidak.
Berubah kalimatnya, indah. Ana berubah baris. Itu dalam bahasa Arab. Apalagi nanti kalau huruf berubah, kalau kalimat berubah. Berubah huruf Quran, berubah kalimat Al-Quran, berubah huruf hadis, berubah kalimat hadis, bisa berubah arti. Berubah arti, salah pengamalan orang di hati dunia. Salah pengamalan, berdosa awak. Bahawa kau berdosa, dia indak beraja, dia indak mengerti, indak berbuat menurut ilmu yang diajarkan oleh ulama. Di yang pertama kata Nabi, barang siapa yang memandang enteng ulama, merendah-rendahkan ulama, meremeh-remehkan ulama, rugilah agama. Cuba kita cari sebagai awak orang Minangkabau. Ada awak bahasa ni syarak bahasa ni kitabullah yang selalu bergandengan antara adat dengan agama, antara adat dengan syarak. Tak bisa orang Minangkabau go beradat saja kalau tidak beragama. Adatnya bahasa ni syarak, syarak bahasa ni kitabullah. Kitabullah itu Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya menjadi dasar dalam beribadah dan menjadi dasar dalam hidup dalam agama Islam. Begitupun di awak Minangkabau. Oleh sebab itu kini perlu menjadi perhatian awak untuk masa yang akan datang. Ini di pemikiran awak secara nasional kita berfikir, kasihan negara aku dipusakokan. Sia nanti nak bisa menjadi tapuk tangkai di negara awak, menjadi pimpinan yang menjadi anutan kita. Tentu kita harapkan ahli dalam ilmu dunia dan ahli dalam ilmu akhirat, mengerti jo dunia dan bisa pula jadi ikutan untuk akhirat. Sia nanti nak menjawab waris alim ulama nalah berpulang ke rahmatullah. Buya-buya awak, inyak-inyak kita, orang gaya-gaya awak dulu. Sia ditinggalkan pusako itu. Kalau saja kini awak tidak mempersiapkan anak cucu kita, dididik, disekolahkan di sekolah-sekolah agama, di pesantren-pesantren, dengan tidak mengurangkan arti di sekolah-sekolah lain, berajalah, masuklah. Tetapi jangan sampai tidak memiliki ilmu agama. Kok dapat yang memenuhi pesantren, sekolah-sekolah agama, alhamdulillah itu lebih rancak lagi. Maka kita kecekkan begitu, alam bakal lebaran, manusia bakal kambangan. Kalau nanti tidak banyak orang yang akan menyampaikan agama, tidak banyak orang yang akan menyampaikan dakwah, umat bertambah banyak, sampai barat terjangkau oleh manusia-manusia yang ada kini menyampaikan dakwah kepada setiap pelosok, pada setiap masyarakat. Walaupun lah ada alat-alat yang canggih, kan tidak seluruhnya tercapai oleh alat-alat yang canggih itu. Kasihalah kita pusakokan nanti adat Minangkabau, siapa akan menjawab? Bak kita berpatah juga, ramu-ramu sekumbang jati, kati indah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang berganti, pusako tinggal di nan mudo. Jangan awak sasik pantun, ramu-ramu kumbang jati, kati indah pulang bakudo. Awak lah gaik lampi mati, tapi pengana babini mudo. Bahaya dunia, bahaya negara, bahaya daerah awak nanti. Untuk itu kita fikirkanlah masalah itu. Kita disamping berfikir, juga berusaha untuk menjadi patah tumbuh hilang berganti. Biar dari alim ulama, begitupun dari pemangku-pemangku adat, begitupun dari pejabat pemimpin-pemimpin kita, dan benar-benar sejalan hendaknya untuk mengayunkan atau untuk melayakan bahtera negara secara umum dan Minangkabau secara khususnya. Itu yang pertama disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang memandang enteng pemerintah, rugi dunia. Maksudnya apa? Negara selalu diatur. Yang pengaturnya tentu pemerintah. Pemerintah awak. Untuk kita, aturan-aturan yang dibuat demi kebaikan dan kemaslahatan awak. Bagaimanapun di maju apapun yang kita perbuat,
ndak ada nang lapih dari peraturan pemerintah. Kapai kamangku adan kapasa, juangku pai joto, limangku lalu di labuh. Labuh nang kita lalui tadi ndak labuh awak. Bukan kita nang buat surang, bukan awak membuat awak untuk awak surang. Saya buat pemerintah. Inyo lalu, awak lalu. Akra jua mai, akra jua kak, akra jua ibu manggalih. Di mana manggalih? Di pasar. Awak punya pasar tu? Indah, pasar tu pasar pemerintah. Memang untuk awak. Kalau kita memandang enteng pemerintah, ada ndak kasato jo pasar pemerintah. Lima angku buat pasar, dia buat pasar surang. Seorang ke perkesinan, tentu orang nampak perkesinan orang banyak yo. Orang banyak tu pun di bawah peraturan pemerintah. Nah, banyak wak kalau pasar surang. Tangkok dia di Madiang orang ada tua wak. Masuk orang Madiang orang merampok ke rumah wak. Saya mengadu ke polisi. Apa ke polisi awak? Buatan awak surang. Kita surang nak membuat. Indah polisi pemerintah. Dia berarti seluruh dan diatur. Ya bangunan fisik. Baik bangunan lahiriah, bangunan batiniah, baik fisik, material, mental, spiritual, apapun yang diatur di negara, itu adalah diatur, disusun di bawah peraturan pemerintah. Dengan arti, tentu kita mesti patuh ke pemerintah. Di agama kan disuruh juga itu. Ya ayyuhallazina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Tapi dengan catatan, kepada pemerintah kalau inyo salah berlawanan jo ketentuan agama nan salah dicecek inyo bana nan bana cecek inyo salah awak ndak perlu sagan-sagan menyampaikan menegur. Kalau ndak ditegur anyang saja awak terhadap yang salah itu karena awak di agama. Sehingga kata Nabi afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling tinggi nilainya sanggup menyampaikan yang hak kepada raja yang curang. Walaupun inyo atasan awak, sekalipun inyo orang hebat, orang gagah, induk samang awak, tapi nan salah katakan salah, nan bana katakan bana. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit. Jambe kuah 20 awak nak mengatakan, senu, bapak, hukumnya judi itu. Hukumnya minuman kari itu. Hukumnya undian nomor hadiah dan semua model judi itu. Sebenarnya Pak, kalau hukumnya kau sebenarnya kau Pak haram ke Pak, haram. Tapi kalau Pak nak bertanya atau Pak agak ampak, bangka lama dapat salah, bangka rancak awak salah Pak. Karena tidak sanggup awak menyampaikan yang hak kepada atasan. Atasan kan dalam segi dunia, atasan dalam segi pemerintah. Kalau agama dari Allah, yang bana-bana, yang salah-salah. Nah, jangan diagu-agu perlu agama. Nah, jangan dipandang remeh atau dijual perlu agama. Asal ikut dapat, adalah Pak, bangka dapat lah. Asal dapat mesti kau abad dapat perlu lah. Tidak model itu. Jadi kepada pemerintah awak disuruh patuh, taat, mengikuti, tidak boleh memandang remeh, tidak boleh memandang enteng, salamu indak berlawanan dengan garis-garis nalah diatur dalam agama. Maka suinya nan salah, nan bana, nan batal, nan hak. Dan sampai terkatakan nan halal haram, yang haram halal, nan salah bana, nan bana salah. Adik ulah memperoleh sesuatu, ingin mendapat itu. Di soal yang kedua kata Nabi, kepada atasan, kepada pimpinan kita mesti patuh. Ikut dimulai dari rendah. Umpamanya di rumah tangga siapa pimpinan? Suami, amako istri taat dan patuh kepada suami. Anak siapa pimpinan? Ayah, ibu bapa, wabil walidaini ihsana. Kepada ibu bapa berbuat baik, patuh dan taat, tidak boleh durhaka. Kemenakan kepada mama patuh. Sebagai mama pimpinan awak di dalam suku kita. Betul pun dalam suatu daerah yang terketik, kok lurah, ya Pak Lurah. Camat, Pak Camat. Di Kota Madia, Pak Wali. Begitulah seterusnya.
sampai kepada pimpinan yang setinggi-tingginya. Memang ibu-ibu dan bapak, dalam Islam ko nampak dawa nilai manusia itu yang tertinggi kalau sifat dan sikap manusia itu ada sam'an wa ta'atan. Amuh mandanga, amuh patuh. Amuh mandanga, amuh taat. Mandanga saja tidak taat, tidak ada artinya. Taat tak mandanga, anak diperbuat, anak di kerajaan. Dalam Islam sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kami mendanga dan kami mematuhi. Maka patuh mendanga itu adalah rukun nampak dalam pengisian rohani kita setiap waktu untuk pembimbing jasmani awak pula melaksanakan suatu tindakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Gagah, rancak, hebat, indak mendapat nilai yang tertinggi dari Tuhan kalau di dalam kanai, kalau kepatuhan dan ketaatan tidak ada. Kita acuk mendanga Nabi menyampaikan, Nabi sampaikan juga ulama-ulama kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah indakkan ta padayo, indakkan ta tarik, indakkan memandang kalau hanya sakadar kepada bantu kamu, sakadar kepada harato, indak. Tapi Tuhan kata pandang kepada orang yang amalnya baik, hatinya bersia, atau hatinya suci, amalnya bagus. Hati yang suci itu biasa disirami dengan amuh mendengar, disirami dengan ilmu pengetahuan. Kemudian amal yang baik hasil atau merupakan produk dari hati-hati yang sudah diisi dengan ilmu pengetahuan tadi. Jadi oleh sebab itu jangan sampai ada dalam tindakan awak sehari-hari. Kepada ulama kita muliakan, kepada atasan kita hormati. Mana yang salah atau kita pelok dan kita tegur. Merasakan tak perlu, itu tak ada cerita. Ada tak perlu ulama, ada tak perlu ustaz, itu sakit itu. Ada tak berhubungan pemerintah, itu karena itu. Tak ada yang tak berhubungan, tak ada yang tak memerlukan. Tapi dalam melaksanakan itu, kok ada kendala-kendala cara kini, kok ada halangan-halangan, rintangan-rintangan, akulah yang sama-sama kita pelok yo, yang sama-sama kita atasi sehingga mulus jalan, rancak tapi dapat mengenai sasaran apa yang kita inginkan dan apa yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Sianan memandang enteng tetangga rugi manfaat. Maka sebenarnya awak tidak bisa hidup kalau tidak bertetangga aja orang. Selalu awak butuh ke orang yang sabalah atau jiran. Bahkan dalam membuat rumah diajarkan dek Nabi al-jar qabla ad-dar. Caliak tetangga dulu sebelum menegakkan rumah. Tapi dalam berhidup bertetangga macam-macam pula masalah yang dialami. Itu yang perlu kita awasi. Agama menyampaikan atau matur kepada awak, indak beriman seseorang kalau inyo kanyang di rumahnya tapi tetangganya lapar. Indak beriman seseorang kalau indak memuliakan tetangga. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Dia awak minang tu basawi nan tetangga aku sia. Laman nan selalu singok nan bagi sia. Dakik nan barakatan ju awak. Kok tiba buruk nan ka bambawan, tiba baik nan ka baimbawan. Kalau lah berburuk-burukan jo tetangga, ndak balik elok lah jo tetangga, akan awak ka mengadu. Awak mbok sambal lah do ndak do bawang habis, dinyo ado. Di orang lain dan ado tu jauh rumahnya. Akan menjala awak kan kemari saudara dekat rumah awak lah ado. Pi dek badan dam berkesumat, dek ndak berkesapuan lah sekian lama. Di awak berburuk-buruk, rugi manfaat kata Nabi. Susah hidup. Kadang-kadang bahaya awak dilapian ayam awak ke rumahnya, nak diciri di rumahnya. Kau nampak bungonya, pot bungonya rancak dipatahan dia awak, ndak yo mati bungonya. Kau
namunnya terjadilah busuk hati, iri hati dangki kepada tetangga. Padahal agama mengatur awak bertetangga itulah nampil yang didahulukan. Agih muagih, tolong menolong, pinjam meminjam, bantu membantu, cari mencarian dan sebagainya. Alai katanya kurang, kita bantu. Inyo kurang awak cukui, kita tolong. Kalau inyo cukui awak kurang, awak pula berlindung. Umpamanya nyoba TV warna, baru mah rancak awak indak. Dia ubuang lelo, datang awak ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khabar bu, numpang nonton pak. Silakan bu, nontonlah. Kami minum bu, makan iyo pak. Kan 3 dapat awak tu menonton perai, minum dapat, makan terletak pula. Awak ke pasar, inyo ke pasar pula. Inyo bau tu awak indak. Kama pak, pasar mai. Nanya, nampak cik pak, masuklah. Tiba tengah jalan, rusak otonya. Ambil ikut sini pak, nyawa. Kan dapat awak numpang tu kalau lain baik-elok dengan tetangga. Itu yang dipandang remeh, itu yang dipandang enteng. Gunjang kasinan, sabui kemari. Cerita kasinan, cerita buruk ke kemari. Japui kesiko, antang kasinan. Hancur hidup dalam bertetangga. Jo anak-anak indak belok, ibu bapa semua ibu bapa indak belok. Anak lebih bahaya kalau induk jo ayah, ayah semua ayah, induk semua hidup bertingkah. Anak belok, kemengawak. Itu maka seluruhnya dibina secara baik. Itulah kata Nabi, wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Siapa mandang enteng, yang mandang remeh tetangga, rugi kemanfaatan hidup. Banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat yang mengatur masalah bertetangga. Kalau awak pulang dari pasar, umpamanya ibu-ibu lagi borongnya buah-buahan di pasar, awak beko kalalu ke rumah awak menampuh rumah orang yang sebelah dulu. Di bali rambutan, di bali lansek, jambu dan sebagainya. Kalau rasanya tidak katagi anak orang sebelah, jangan sampai tahu orang. Jangan tahu anaknya bahasa awak kembali itu untuk anak awak. Tapi kalau katahunya, aku tidak tentu ba'a perasaannya. Jadi seorang ni halaman, Jang, Leni, Udin, rambutan tu kalian 5 kilo. Kalau jambu 3 kilo. Kalau rambutan 1,5 ton. Anak orang tak jaga, ba'a rasuati orang. Ada awak kau lama tu menyinggung orang tu sebagian. Di bali baju baru, di bali pakaian baru, ku anak baru-baru lah, jamuan di jendela. Indak basah bagai dah berjamuan juga. Aku nanya untuk menyakiti hati orang sebelah. Menyapu wak di halaman sambar tak jarang, bembong kana. Ros, baama. Jadi aku lihat ti jeko anak ayam jeko bagai lah masak, ku angui nak. Padahal ada mengamangalai. Apa makul seorang ambil tu anak terangat orang sebelah, awak ambil kali ayam, awak ambil randang hati. Itu suatu hal dan sangat dicela tu dalam agama. Biar bertetangga secara rumah, tetangga secara bernegara, tetangga secara berkantor, dan bisa dipeketik, bisa dipegadang rumah arti tetangga itu. Yang intinya awak harus baik-elok jo tetangga. Jangan sampai menang enteng menang remeh, lebih-lebih menyakiti hati tetangga. Itu sangat kanai dalam ajaran Islam. Bahkan dikecek Nabi indak beriman. Indak beriman, indak beriman, indak beriman. Kalau sianu kanyang, tapi tetangganya lapar, barakah karihnya Nabi mengecek itu. Itu yang nomor 3 yang dikecekkan oleh Rasulullah SAW. Nang kampe kata beliau, wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah. Siapa memandang enteng karib kerabat, siapa maksud karib kerabat, sajak dari awak badun sanak, ibu bapa, ipa, bisan, mama, kemenakan, adik, kakak, seluruh ahli pemilih kaum kerabat, karib kerabat, kaum keluarga, itu dinamakan akraba. Nambah tali darah, zawil arham. Kalau jodun sanak, jo pamili, jo saudaro, jo nasa suku, indak baik elok lagi, memandang enteng, tu rugi kasih sayang.
Idui kalau indak bakasih sayang, ndak ada rasul lama, ndak ada rasul sanang. Sebab nang kebahagiaan atau nang dirasakan lama atau sanang dalam berkehidupan pergaulan, kalau awak balik elok, awak berkasih kasihan. Aku ada adik jo kakak sampai 2 tahun ndak berkesapuan, minantu jo mintua ndak berkesapuan 2 tahun. Kemenakan yo mama bunuh-bunuhan dek masalah-masalah seketik. Ada kemenakan nama antak mama, ada mama membunuh kemenakan, kakak mencaki adik, bahkan ada pula anak yang membunuh ayah, ada anak yang membunuh ibu, ada pula ayah yang berketeladuan kepada anak. Nah, karib kerabat, kaum famili, kaum keluarga. Alah artinya awak hidup kalau nak balik elok antara awak sesama awak. Baca lihat Nabi, mula-mula beliau diangkat jadi Rasul, diperintahkan oleh Tuhan, wa anzir ashiratakal akrabin. Beri kabar pertakut, sampaikan dulu pengajian kepada kaum keluarga engkau yang terdekat. Diimbau tu dek Nabi, seluruh keluarga Bani Hashim diimbau ke Bukit Safa. Disampaikan kepada mereka, nama so ambo ku adalah Rasulullah, Tuhan awak Allah. Jangan sambah jo patung-patung tergantung di Kaabah tu. Baitu Nabi memelihara kaum keluarga. Sampai pula dek Tuhan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu, jangan sampai terjerumus masuk neraka. Tapi dia awak baah, kadang-kadang sarumah adik perusi, kakak cik lain perusi, laba suami ketiga-tiganya. Laba suami ketiga-tiganya babi liak pula bertiga. Babi liak 30 biliak, 30 periuk, 30 kuali, 30 tungku. Malak makalah dalam biliak surang-surang, memasaklah dalam kamar surang-surang. Antara kakak jadi dia tidak berkesapuan, awak serumah perangaiat di madapik yang seperti itu. Jalakan karib kerabat secara umum orang mukmin saja. Nabi menyampaikan al-mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Orang mukmin satu sama lain tidak ubah serupa tubuh yang satu. Abaitu wa membina hubungan bayi awak serupa tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu sasaki, sasanang. Ambo nyobo-ibu dan bapak-bapak pernah tasipak tunggu dek kaki ambo. Badarah kaki kena tasipak tunggu. Saya namu bek tangan. Nambaraya mato. Nalasu-lasui hidung, nan heboh menyampaikan orang mencuang. Aduh, tolong, aduh. Anak kakian yang saja. Akan nampak dawak balik eloknya tuah. Adaknya urun sana kontan. Kaki naluko, tangan namarasai. Hidung nalasu-lasui, mato nambaraya, amuncuang namage tahu kian kemari. Barakai elok orang urun sana. Sasaki, sasanang. Andai kata teraga hati wak menonton ke bioskop, jangan teraga hati kecek kaki yo teraga hati menonton yo. Biarlah dia nantan kata kaki. Lama langkah-langkah kaki sampai ke bioskop. Bekoti bodi bioskop nambali kertis tangan sampai ke dalam bioskop. Anak kaki ke bawah kursi, dan tangan tergantung jo ke bawah. Nak menontonkan mata saja. Alum pernah terangah dawa kaki jumato bersyarak kurang ajar mato ada namantang awang surang saya menonton alai betul jumato kaki anda demi untuk keselamatan dan kemaslahatan awak untuk kesenang kita bersama bagi tugas awak bagi tugas awang kaki untuk ikut awang mato untuk ikut awang tangan untuk ikut di awak ke baru sana asal nang kalama bersama dibagi-bagi malah tugas untuk dapat dapat merasakan kesenangan. Tidak iri hati, tidak cemburu. Kok laki sianu labu galihnya kadang inyo toke daging dan sianu bau tu bolo, laki sianu iko bolo, suami kakak ke betul bolo. Di pertemuan sadonya. Di pertemuan aja dia eloknya. Tapi kalau lah bendengan, lah barang kedangkian, lah mana-mana sudi kakak iko, kadia iko, kamama iko, kepenakan iko. Hancur mana remeh khasiral mawaddah. Rugi kasih sayang. Rugi kasih sayang. Aja siapa kabal elok. Kalau nanti mencari kawak karui, awak mencari kenyo kerunyi, baras duit.
tentu perlu kasih sayang kau kita cari. Kok lama diawak, lama dinyo. Katuju diawak sesuai pula dinyo. Iko nak kita cari dalam hidup. Itulah yang kampe kata Rasulullah, wa man istakhaffa bil aqraba khasiral mawaddah. Terakhir yaitu nang kalimo, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tayyibatal ma'isah. Siapa memandang enteng keluarganya sendiri, yang dimaksud kok bagi suami istrinya, kok bagi istri suaminya, memandang enteng suami atau istri, rugi ketenangan hidup. Rugi ketenangan hidup, rugi kebahagiaan. Kita kadang-kadang ibu-ibu dan bapak perlu juga menyadari kelihayan setan. Memang setan ko dinan haram awak dia suang. Dinan halal kita kan digaduh. Umpamanya bujang jogadi. Seorang pemuda dengan seorang pemudi kalaulah bakana nanti tak dapat disabui lagi. Tak dapat disabui. Kalau nyo bajarak babuik surik tu. Surik tu nak tangguang bunyinya. Umpamanya padang tanggal rindu bulan melarat tahun ditimpa kesedihan. Kepada pihak yang tercinta Udanda si Amrizal di titik-titik. Sampai itu Adinda tidak bisa hidup tanpa Uda sayang. Hidup mati Dinda adalah untuk anda saja. Anak suami dan laki-laki kau balik belum. Wahai Dinda yang tercinta, hidup matiku adalah untuk Dinda. Dunia adalah milik kita berdua. Gunung api pun kita yang punya. Nyo ketika alun nikah. Masih bujang, masih gadis. Tak pernah mencaci manisku, sayangku, Adinda tercinta, Udanda yang termanis, macam-macam puji-pujian. Sebab dia waktu itu masih haram. Tapi baiko lah 3 minggu atau sebulan, 2 bulan sudah nikah, lego pagai. Aduh mah lagu lego pagai. Nan padusi lah heboh ke laki-laki, nan laki-laki lah heboh ke nan padusi. Di dinan halal, setan menggaduh. Dinan haram, setan mendorong. Untuk itu tahu kita. Kelazatan, kesenangan hidup termasuk diperoleh melalui rumah tangga. Kalau suami lah memandang enteng istri, acuh tak acuh, tidak mempedulikan istrinya lain, tidak diperlakukan secara wajar, rugi thayyibatal ma'isyah. Rugi ketenangan hidup, rugi ketentraman batin. Sebab istri adalah pendamping suami, penghibur suami selama istri kolai pandai pula. Khadijah radhiyallahu anha di waktu Nabi mula-mula menerima wahyu pulang dari Gua Hira, Nabi kan menggigil pulang. Tiba di rumah kata Nabi, "Zamiluni, zamiluni, dasiruni, dasiruni. Selimutkan aku, selimutkan aku." Dia kata Khadijah, "Nan Khadijah, kau kan payah pula ke Nabi. Caro imbawan kowe. Ka bauda awak kenyo, inyo ketek pada awak. Ka disabui namanya nyo suami awak. Kau lah caro awaknya. Barangkali Nabi atau Khadijah ke Nabi bawa awak saja. Mau di kita siko pula." Diceritakanlah oleh Rasulullah anan terjadi di Gua Hira tadi. Sesudah Rasulullah bercerita kepada Khadijah, Khadijah berusaha supaya suaminya tenang. Sebab tadi Nabi pulang dari Gua Hira seolah-olah gelisah, susah. Karena di Gua Hira peristiwa yang dialami Nabi dan belum pernah dialami sebelum itu. Dia kata Khadijah, anan terjadi, anan bersuah. Sesudah Nabi menceritakan anan terjadi, usaha Khadijah membujuk suaminya. Sehingga suaminya kok tenang, senang, nyaman, habis segala kesulitan, kesusahan yang dirasakan tadi. Kok itu nan terjadi di engkau? Ikulah namanya idam-idamkan juga selama kuah. Berarti anda datang ke engkau itu nan pernah datang ke nabi-nabi dulu, ke rasul-rasul dulu. Namanya itu namus atau malaikat Jibril. Dengan arti kalau begitu engkau kini resmi jadi Rasulullah.
Dek engkau resmi jadi Rasulullah, tentu ambo yang paling bangga. Ambo resmi belum bersuami kan seorang Rasul. Itu cara Khadijah mengecek, tentu suaminya tenang, tentu jiwa suaminya aman. Rasulullah reda sekali. Banyak lagi cara-cara lain yang dilakukan oleh Khadijah untuk menyenangkan hati suami. Kok nampak dia Rasul pulang agak karik-karik saja, mungkin ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Khadijah diam dulu, diambilnya sabun, diambilnya embe, diambilnya anduk, diisyaratkan ke Rasulullah supaya mandi. Begitu Nabi sedang berada di kamar mandi, Khadijah masuk dalam kamar, dipakai pakaian nampal yang rancak, nampal yang sanang Rasulullah mencarinya. Sehingga Nabi sesudah mandi, sudah salat sunat, dicari Khadijah lah siap lah segeh berpakaian yang menyenangkan, habis segala susah-susah yang terjadi di luar tadi. Aku nampaknya nawak basuh Khadijah selalu menghormati, selalu memuliakan, berusaha untuk kegembiraan suami. Itu pun sebaliknya, Rasulullah tidak pandai kasar kepada istri, tidak pandai kasar, tidak pernah main bau juaria. Bahkan kalau beliau berkehendak, berkeinginan, selalu dimulai dengan alangkah baiknya, alangkah baiknya, alangkah baiknya. Apa itu? Bahkan di surah berjanji biasa kita dengar, Nabi ko bersifat wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Yang Nabi selalu membantu istrinya. Kok nampak dia orang rumahnya batanak, mungkinnya mengilang lado. Kok istrinya berkoma buaya, mungkinnya masak nasi. Asyik kerajo rumah tangga itu dikerajokan secara bersama dan secara baik. Maka Nabi kepada istrinya kepada Nabi selalu harago menghargai dan mulia memuliakan. Apa ko bagi awak sebagai orang mukmin, sebagai umat Islam, nang kaji rumah tangga aku kalah selalu kita kaji. Khusus ko untuk ibu-ibu kini kalah tinggi haragonya, lah tinggi nilainya, lah dimuliakan, bahkan lah banyak bakarajo, bafungsi di tengah-tengah masyarakat. Yang jadi pegawai negeri, lah dona jadi abri, lah dona pedagang, lah dona menjadi ketua itu. Bagaimanapun, biarlah ajo pangkat, ajo jabatan, yang namanya istri wajib hormat kepada suami. Tidak dapat ditawar-tawar itu. Dan suami sebagai pembimbing, pembendung, pembela istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pembela, pembimbing kaum wanita. Sehingga laki-laki itu disebut sebagai bapak. Bapak itu kan 5 hurufnya. B-A-P-A-K. B badan, A angkatan, B pembela, A anak, K kemenakan. Jadi 6 bapak, badan, angkatan, pembela, anak, kemenakan. Kepada istri kok berang, boleh berang. Kok menampak, boleh menampak. Di suatu waktu lah tidak ada jalan lain-lain. Tapi hindari muka, hindari wajah. Dan anak-anak bendung. Kemenakan kau di pihak keluarga pemilik awak, kita selamatkan pula. Jadi tugas suami itu mempergauli istri dengan baik, bukan malanya-lanyahan, bukan meremeh-remehan, memandang enteng, bukan jadikan istri kau sekadar WC untuk pelapis sesak, bukan begitu. Tapi sabit dalam agama sahibah, teman hidup yang bisa agih muagih, tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat menasihati, tunjang menunjang dalam kehidupan. Kalau tidak ada istri paniang pula, berapa banyaknya nampak awak. Sebentarlah panik, sebentarlah paniang, sebentarlah risau. Sebab mama tidak ada, banyak yang sakit utak. Tapi sebagian kita lihat pula, lah mendapik, lah berakik, lah heboh. Banyak kasus-kasus rumah tangga yang kita lihat kini, yang selalu dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan agama ataupun kepada orang-orang tertentu. Sebelumnya bukan main berbaik-baik, tapi lah terjadi, itulah macam-macam yang terjadi.
Bukan saja dia awak narandah, bahkan orang tinggi-tinggi, lah pejabat beliau, lah segala cukui, pangkat tinggi, rumah gagah, harato banyak, segala ndak ada nang kurang. Anan cakap mesti tujuk. Lebih-lebih kalau dia isteri kau umpamanya lah melasukan cukui pula, alah menentang pula ke suaminya. Ada ndak perlu benar aja orang tu, ndak piti yang bagai naro, ada yang pandai mencari. Dia kamu ndak piti, ndak mencari, ndak arato lah itu. Sebagai manusia yang berlainan jenis dan wanita sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami, ada undang-undang yang mengatur dalam masalah itu. Undang-undang suami ada, undang-undang istri ada. Ini tidak boleh jangan awak menghina seseorang, jangan memandang enteng sesuatu. Kalau suami memandang enteng istri, istri adalah ibu anaknya, berarti inya sendiri nam malanyahan, nam marusan rumah tangganya sendiri. Kalau istri lah menang enteng kepada suami, lainnya nak memburuk-buruk nak meranda-randaan suaminya, berarti inya pula lah nak merusak rumah tangganya sendiri. Jadi awak menyebut rumah tangga. Ada rumah tangga itu sebenarnya baik atau buat awak tangga-tangga bagi rumah tangga itu. Itulah kerajaan dan indak diredai oleh Tuhan, indak ketuju oleh Rasul. Kalau ada ino-mino merandah-merandah, pandang-pandang enteng tua. Tapi awak selalu harago maharagoi, mulia memuliakan. Sedangkan Tuhan dia maharagoi awak. Tuhan dia memuliakan awak. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Akan masuk tua laki-laki, wanita. Tiba dia awak dipandang enteng, padahal awak butuh kayaknya. Aku ndak disalah, ndak dapat jalan lain. Itu barangkali disebabkan faktor nafsu, faktor setan, faktor syahwat, tidak terkendalikan diri. Itu memang ujian baik di kita, ujian baik di awak bapak dan ibu-ibu. Asalah melaksanakan nama iya kuah, mengarajokan nama tua kuah, mesti itu ada rintangan, banyak kendala. Umpamanya awak kalau pai kamu saji itu musaji gadang tampek lapang, lapiak takambang, lampu tarang. Kadang-kadang mata padam. Tapi di tampek maksiat, di tampek nan salah, lampu padam, hari kalam, awak hari malam bro, awak berkalam-kalam, mata tarang. Berapa banyak yang kita lihat begitu. Sebab di nan salah, di nan buruk, di nan tidak diredai oleh Tuhan, kita di suruh, dia suang didorong oleh setan mengerajokan. Pi asalah bana nang katagak, nan elok nang kita kerajokan. Macam-macam belo rayuannya, macam-macam gangguannya. Sehingga nak kerajokan awak di nambahi tadi. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan awak sehari-hari. Jadi untuk itu bapak dan ibu-ibu, dari 5 macam yang dikemukakan oleh Rasulullah tadi, mari kita baca lambik-lambik, kita ulang balik elok-elok, rangkuh ke diri awak. Rangkuh ke diri, awak ikut sampaikan Nabi kan untuk keselamatan awak. Tanak nasi, giliang lado, uwak taruang, goreng patai. Danga kaji, rangkuh ke dado, karena untuk nak jan marasai. Akan begitu pepatah yang kita dengar tu. Jadi kita rangkuh ke dado, di ma awak tagak. Sampai di ma kita kini. Dalam segi kini kelemahan dan kekurangan awak. Ingin balabo, awak ingin rugi. Kok diadokan ditanyai orang awak, ingin balabo, ingin rugi. Tidak ada, kita tidak ingin balabo. Untuk balabo, kau jalan. Untuk rugi, kau kerajuan. Kalau untuk balabo, mari kita laksanakan. Hindarilah memandang enteng dari macam tadi. Tapi kau ingin awak rugi, atau apa boleh buat. Dibuat di akhirat, nanti kena awak juga akan merasakan. Kok bertanya nanti malaikat penjaga penjara ke awak, penjaga neraka, baik kemari kalian baik. Tidak ada rasul yang datang, tidak ada buya yang mengaji, tidak ada kaji disampaikan. Kitalah tak tahu. Barangkali jawapan awak waktu itu, bukan kaji yang tidak kami dengar, bukan guru yang tidak mengajar, bukan rasul yang tidak menyampaikan. Tapi apa boleh buat? Nayang di panayang-nayang, untuk puntuang di pakuek-kuek, malang di pamalang-malang, untuang di pabuek-buek. Oleh sebab itu, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Banyak tu ayat-ayat dalam Al-Quran menyuruh awak mengambil iktibar,
menyuruh kita mengambil perhatian dari segala apa yang disampaikan kepada kita. Bapak, ibu-ibu, buya-buya dan seluruh kita yang hadir, dengan kaji yang 5 macam menambah kemukukan tadi, secara insaf dan sadar, ambillah kita mengukur. Jadikanlah ikut jadi ukuran awak nan diukur, supaya dapat jawab keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Maka kita bersama-sama sebagai manusia muslim dan sebagai manusia mukmin di waktu mendengarkan pengajian, setelah kita memperoleh ilmu, hendaknya yo serupa karak lah kana ye, yo lunaklah karak tu kana ye. Dan hendaknya awak sesudah mengaji tapi menjadi balik sesudah itu, serupa kata orang awak, kalau lawai dia beraki tulang berserak di dadunya, lah kena istawa bertambah sakit, kena suntik naik bisonya. Ndak boleh itu, tapi dapat dapat ilmu, dapat di kita pengajian. Kalau awak sakit tadi ikut ibarat ubek. Kalau ubek lah kita lah dapat, awak sakit makan ubek itu. Pi ubek saja dapat indak dimakan, awak sakit lah berarti kaji santiang. Bah santiangnya hebat, bah hebatnya lama, bara sedekah. Dan itulah nengka mencubuan ko nama dia nengka mencubuan ko dak bisa. Jadi kalau orang pi angkat pi kapakan singgah sebentar sungai Tanang, ubek dapat indak dimakan, adi malu namuah penyakit sanang. Demikianlah ibu-ibu dan bapak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Salah dan jangga harap diperbanyak maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.